rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus sholihina minal kaffarah wa dzikrul mauti minas shadaqah wa dzikrul mauti yuqarribuhum minal jannah au kama qala. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama ingkang tansah kita hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarramah Simbah Nyai Hajah Komariah Hamid wa ahli baitiha sedaya ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmu ridho saha doanipun. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zainus Surur, dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Saiful Mujab Al-Hafid, dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Masyihin Hamid, lan dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Irham Hamid, sedaya kala wau ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmu ridho saha doanipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Pinong Kemiri Purworejo, Jawa Tengah, injih panjenenganipun Bapak Hamid Nasrullah Al-Hasan saha jajaran kepengurusanipun ingkang tansah kita hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Rais Dewan Qoriin, injih panjenenganipun Bapak Ardianu saha staf-stafipun ingkang tansah kita hormati saha ingkang tansah kita mulyakaken. Boten kesupe dumateng sedaya panitia, injih panitia acara muwada'ah santri dan penutupan kegiatan malam Jumat, sedaya kemawon ingkang tansah kita hormati ugi ingkang tansah kita mulyakaken. Boten kesupe dumateng sedaya para santri putra Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Pinong Kemiri Purworejo ingkang tansah kita dambaaken lan ugi tansah ingkang kita tresnani. Awalan monggolah kita ngraosaken lan nujuaken raos syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika kita sedaya tasih dipun paringi nikmat kesehatan, nikmat kegiatan, langkung-langkung nikmat ingkang agung inggih punika nikmat Islam lan iman. Pramila monggolah raos syukur punika kita ikraraken sesarengan bikalimati tahmid alhamdulillahirabbil alamin.
Sholawat salamipun Allah mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ingkang tansah kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis lan ugi ingkang hadir lewat via online baik niku YouTube, Facebook, mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kita sedaya tasih dipun paringi kasempatan, dipun paringi kesehatan zahiron wa batinan. Saged kempalan saking bapak kali bapak-bapak pengurus sing ganteng-ganteng, sing alim-alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur tuba liman tuba. Syukur banget kita sedaya tasih diparingi kesehatan. Dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, kita masih diberikan kesempatan duduk bersama dalam acara yang penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Prinsip malam hari ini tidak lain dan tidak bukan masih di dalam bulan yang mulia, yaitu hidup harus selalu melakukan perbaikan, menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Larang kata-kata nih kan, kula langsung. Prinsip kita longgaran wonten ing dalu punika dalam acara muadaah santri dan penutupan kegiatan malam Jumat. Inggih punika hidup harus selalu melakukan perbaikan, menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula betah atas niki bukane pripun-pripun nggih. Mergo keringatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wau sampun kula waosaken teng ajeng inggih punika subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhiril ayah. Sing teng mriku dalam konteks tidak lain dan tidak bukan pemimpin kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan salah satu keistimewaan yang sangat agung, keistimewaan yang sangat besar, yaitu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membahas Isra Mi'raj, itu adalah sesuatu yang muskil, sesuatu yang aurat, sesuatu yang berat ketika dipikir hanya menggunakan logika. Logika terus boten kan? Menggunakan akal pikiran. Karena apa? Karena Isra Mi'raj itu dilakukan di waktu malam, tetapi tidak malam satu malam tutup. Hanya lailan. Di situ ketika Pak Ngaji Imriti,
pasti paham itu tangwin opo. Alhamdulillah sing pun ngawase pun dipungkasi. Tapi jangan menutup kemungkinan ketika ngawas sampun dipungkasi niku tekane lali. Kita bahas setunggalipun ayat supados kita sedaya niku mboten salah paham dalam konteks Isra Mi'raj. Lafaz subhanalladzi niku ketika ngaos kitab Jauharul Maknun. Di dalam kitab Jauharul Maknun itu ada yang namanya hijaz, musawamah dan lain sebagainya. Dalam konteks ini subhanalladzi itu masuk dalam kalimat hijaz, yang mana kalimat yang redaksinya ringkas, namun isi dan maknanya itu luas. Ketika kok miturut makna Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Winong Kemiri Purworejo, subhana niku dimaknani nujaake sapa ingsun kelawan. Nah, kados niku subhanallah. Asline niku subhanallahil ladzi. Kados niku. Kula baca sekedhik kenapa oh iya yo ternyata ketika ngaji ne aku tesih mimriti tesih sorof niku durung cukup, berarti aku ngisuk kudu ngaji tekan balaghah, yang mana balaghah niku adalah akhir dari kurikulum kelas di Pondok Pesantren API Winong. Leres nggih? Niku subhanalladzi asra masuk ke dalam lafaz asra niku fi'il rubai masih fi'il sulasi masih, yang fi'il madhi sulasi mujarrad yaitu saro yasiru kelas sorot ahli dalam tasrif. Kita masukkan ke dalam sulasi mazid feh, ditambahi hamzah wasol, asro yusri isroan, yang mana mempunyai banyak faedah. Di antaranya ada 10. Salah satu dari 10 itu yaitu likta hiyah, buatan percaya takonkan anak. Salam Nabi Muhammad. Dados lafaz asro niku nggih le maknani mutangat diake ana ake-ake nggih. Silatul ladzi asro kang lakokake sapa alladzi. Jadi dalam konteks Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi niku pasif. Ngerti pasif boten? Aduh apa ya? Pasif niku yang boten aktif. Boten aktif kuwi yo boten aktif. Yang aktif itu siapa dan yang pasif itu siapa? Dalam konteks Isra Mi'raj yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedangkan yang pasif adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa dalam pasif ya? Apa sih pasif kuwi? Pasif kuwi iki ibarate kangkang pondok lenggah tapi moro-moro wis tekan Purworejo tanpa obah, tanpa opo-opo. Moro-moro tekan Purworejo kota. Bono. Lah sing aktif kuwi yang memperjalankan, berarti niku ana sing nggawa koncone, dan niku ditumpaki mobil, dan niku didono tekan alun-alun Purworejo, tekan Purworejo kota, sadar aku tekan Purworejo kota.
Nah, contohnya ini. Nah, niki Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun isro'aken saking Masjidil Haram Makkah dugi Masjidil Aqsa Palestina, yang mana ketika dihitung waktu itu pasti lama dan dihitung hari beberapa hari. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi lailan, tidak satu malam penuh. Terus Kanjeng Nabi niku di Isra Mi'raj niku mboten satu malam penuh. Masalah yang saderenge Fajar Sotik muncul niku Kanjeng Nabi pun kondur malih teng Masjidil Haram. Yang di situ Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj dan bi'abdihi. Bi'abdihi. Kenapa kok bi'abdihi? Orang langsung subhanalladzi asra bi Muhammadin. Karena di situ binatihi ada tafsiran. Yang pertama, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW diakui dengan abdi karena Kanjeng Nabi dalam proses Isra Mi'raj itu birru wal jasad, dengan ruh dan jasad. Ketika hanya ruh berarti dimenmasanya apa? Ruh tanpa jasad dijenenge apa? Mayit pocong genderuwo saged. Terus jasad tanpa ruh berarti mayit. Apa Kanjeng Nabi kados niku? Tidak. Ya karena pertama itu ya kuwi Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan birru wal jasad. Jadi nyata jasad ya ruh bareng-bareng kabeh anggota tubuh kuwi di Isra Mi'raj. Yang kedua, poin yang kedua dalam lafaz bi'abdihi itu adalah pengakuan Allah Sang Khalik mengakui Nabi Agung Muhammad SAW sebagai hamba yang sejatinya hamba. Karena apa? Ketika kita melihat konteks sebelumnya, latar sebelumnya Nabi Agung Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan itu Nabi Agung dalam kondisi yang sangat susah. Bahkan tahun itu dinamai Amul Husn, tahun ke-11 kenabian Nabi di Isra Mi'rajkan. Sebelum di Isra Mi'rajkan seorang yang sangat dicintai, seseorang yang selalu membela. Yang pertama yaitu ditinggal meninggal oleh beliau seorang paman yaitu Abdul apa bangane? Hah? Bos. Yang kedua ditinggal oleh seorang istri tercinta. Betapa susahnya Nabi dicoba seperti itu. Nah, meski dicoba seperti itu, nah hamba yang sempurna di Kanjeng Nabi. Beda antara pengakuan dan diakui. Ketika kok diakui itu tidak nopo nggih. Ketika diakui niku nggih berarti wong-wong sing hebat. Contohnya panjenengan lah. Panjenengan ngaku sama ngaku. Aku kenal Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wah, aku kenal banget. Muati belangkit nanti macucu.
Aku kenal, orang mesti kenal aku. Tapi akan lebih indah dan akan lebih dipercaya ketika kita itu diakui. Ketika mengakui itu belum seberapa dengan yang diakui. Gandeng-gandeng wong kuwi yo nggak diakui. Aku seneng karo Niko. Gua seneng. Wong bendalu salat tahajud mati dijedot-jedotno bathuke. Jedot-jedotno bathuke nganti ireng. Nah niku dereng mangsane, nek sing mriki lah. Pun wayahe duwa mati ya Allah. Ngakoni nek beliau adalah kekasihku. Tak sebut namanya, dikirim Fatihah setiap hari. Berguna apa? Mengakui mah bebas. Tapi ketika kita mengakui, apakah diakui oleh seseorang yang kita tuju? Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh Sang Khalik. Berarti tidak sembarang orang, tidak sembarang hamba, semua ya hamba. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba-hamba yang fakir, yang mendapat stempel abdi dari Sang Khalik. Tidak semua orang. Oh no. Paham kan? Nah. Terus yang tadi dinamakan muskil buatan canda oleh ngakal. Ya contoh lah, saka Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, munggah maring langit setunggal kalih tiga dugi pitu sak penginggile, dugi Masjidil Haram maning sak direnge subuh. Buatan canda. Ketika hanya mengandalkan logika, ketika mengandalkan pikiran, itu tidak akan sampai. Maka dari itu di dalam Al-Quran itu diawali dengan Subhanallah dan menggunakan asro. Jadi Nabi itu diperjalankan, tidak berjalan sendiri. Kados itu. Terus selaras tujuan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, yaitu tidak hanya dan tidak bukan untuk menjadi orang yang biasa. Jadi ada tingkatan orang yang solih, orang yang muslim. Solih ketika dari ilmu sorof itu menjadi isim fa'il. Isim fa'il adalah kalimat yang menunjukkan arti suatu pelaku pekerjaan. Solih orang sing bagus. Muslim itu sudah ditambahi, tetapi ya tetap isim fa'il, yaitu muslim orang yang memperbaiki atau orang yang melakukan perbaikan. Semua itu akan ada resiko. Dulu Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ketika masih kecil, sebelum diangkat menjadi rasul, semua orang Mekah suka, semua orang Mekah senang. Sapa sing ra seneng? Bagus, putih, gendepan piadeke bagus, akhlaknya bagus, jujur. Yo, wah, akmalun nas. Sapa sing ra seneng? Semua orang Mekah senang, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Abu Gosong lain dereng-dereng. Kabeh seneng, kabeh seneng. Ora ana sing membenci, ora ana sing
elek-elek. Tapi ketika sudah menjadi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang yang muslim, orang yang memperbaiki kejelekan menjadi baik, orang yang melakukan perbaikan, itu banyak resiko. Yang tadinya suka menjadi benci, yang tadinya cinta menjadi mengkhianati. Itulah resiko menjadi orang yang muslim. Maka dari itu, muada'ah santri dan penutupan malam Jumat, kita kemarin sudah dipungkasi ngaji. Kita sudah paham kitab Jurumiyah seorang ini 20%, 30, 50, syukur 100. Kita paham fasolatan, kita paham safinatun najah, kita paham ilmu sholat, kita paham ilmu balaghah. Tetapi janganlah untuk diri sendiri, jangan menjadi orang yang solih saja. Yang dinamakan solih apa sih? As-solih khairuhu li nafsi wal muslim khairuhu li nafsi wal ghairi. Orang yang bagus yaitu kebagusannya hanya untuk diri sendiri. Sedangkan orang yang melakukan kebaikan itu kebaikannya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kita sudah paham syaratnya sholat, batalnya wudu, syaratnya semua yang ada di kitab Safinah kita paham, ya kita pulangkan. Seperti itu. Baik, soleh itu ya juga baik, tapi untuk diri sendiri. Masa tidak ada peningkatan sih? Ketika ada peningkatan menjadi muslim, berarti khairuhu li nafsi wa li ghairi. Ana kancane wudu kiri-kiri tengkorak. Kan niku napa sikute lek pas baso niku ya, kalau pas baso asma niku dugi sikut. Niku winginane pun ngaji, paham dan niku ditularke. Ya niku arep ana resiko. Ketika kau panjenengan sing wae sifir nyanjangi lare alfiah mesti arep cacili sampe ngisor dan ngomongnya gimana? Buyai sabar. Itu resiko. Tidak masalah. Ketika ingin menjadi orang yang muslim, berani resiko. Ketika ingin menjadi orang yang baik melakukan kebaikan, harus berani resiko. Itu adalah jiwa santri. Tepuk tangan kagum santri. Alhamdulillah. Jadi tidak lepas dari yang tadi saya sampaikan dari awal, hidup harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Mugi-mugi kekempalan kita sedaya wonten ing dalu punika kaetan setunggalipun amal kesaenan lan mugi-mugi kempal kita sedaya mriki ngenjang andadosaken kempalipun sebab musababipun kita kempal sesarengan wonten ing surganipun Allah. Amin Allahumma amin. Kula matur nuwun ningali bapak-bapak pengurus matur kados niku kali panjenengan sedaya rasane sedih ya guyu barang. Jadi campur aduk. Nek campur aduke pembangunan mah dadi campur aduke tukang masak dadi campur aduke bakul es campur dadi. Nah niki campur aduke bingung. Ya campur aduk ngono bingung. Tuh ya buyut sedih tak ngerti. Momen wangkang kados niki. Jatuh alhamdulillah kita diparingi kesehatan kesempatan, mau maafan termasuk masya Allah subhanallah buat santri-santri pondok pesantren Api Putra mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang mantap barokah.
yang ingkang sholih, tingkat ngijile menjadi orang yang muslim. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Adi bosan kita sapa jiwa suka dikongkasi hati guna kasih kita pondok hati hati bersama hati ingkang saged dalem aturaken dhateng panjenengan sedaya wonten ing majelis ingkang penuh barokah. Mugi-mugi kita sedaya anggenipun dibina wonten ing menika pondok dipun paringi ilmu ingkang kathah, ilmu ingkang manfaat lan barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah, manfaat saha barokah, dipun dadosaken marang ingkang saleh lan salehah. Menawi pecah mugi-mugi pikantuk husnul khotimah. Hidup menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Hidup tanpa kekasih itu terasa hampa. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Kalau dirasa mengaji malam hari ini itu kurang panjang, besok bisa kita ngaji-ngaji bareng di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.